Nah, jadi dari sini dia langsung ke belakang. Jadi kalian ingat kan di video sebelumnya, kalau nggak salah 4 bulan atau 5 bulan yang lalu aku tuh beli DJI Neo 1. 5 bulan lah kayaknya, dah 5 bulan yang lalu dah. Jadi itu tuh kayak drone otonom gitu guys, yang nggak pakai remote ya, bisa dikendalikan pakai HP. Terus drone-nya bisa ngikutin kita gitu ya, pokoknya otomatis lah ya, drone smart gitulah, bisa otomatis gitu, drone tanpa pilot ya. Jadi DJI Neo tuh rilis belum ada 1 tahun, tiba-tiba ada penggantinya, yaitu DJI Action. Nah, DJI Action lagi, DJI Neo 2 guys ya, belum ada 1 tahun, dan aku beli tuh masih 5 bulan loh umurnya, udah keluar DJI Neo 2 yang mana fiturnya bikin aku kepengen ya. Jadi banyak upgrade yang dilakukan dibandingkan DJI Neo pertama. Itu motor listrik loh, abu-abu, AD, plat AD, Solo ya itu ya. Anjir, tuh lubang gede amat bro. Bentar, belokan ke sawah Niten tuh sebelah mana ya? Kayaknya sebelah sini deh. Aku tuh agak lupa belokannya sebelah mana. Selalu lupa kalau udah sampai sini nih. Bisakah aku belok? Wah, sialan ini, goblok ini. Aku udah ngasih syarat belok loh, dia masih itu aja loh. Ini dia guys, sawah Niten. Dan drone-nya kayak gimana guys? Ini dia drone DJI Neo 2. Teteng DJI Neo 2. Yeay. Keren kan? Keren dong. Mahal anjir. Mahal banget kau, ha? Mahal banget hargamu. Pengalaman dari yang udah-udah, aku ngelepas ininya hilang, jatuh di sawah. Jadi ini aku masukin sini. Oke, di sini kita buka DJI Fly. Hubungkan. Udah aku ban ya, jadi dia gampang, cepat harusnya sih. Jadi di sini tuh ada ini nih fitur baru, yaitu ikuti bersepeda nih ya. Pertama aku ingin dia dari posisi ini, bro. Anjay. Mari kita coba, guys. Kita akan coba. Ternyata jaraknya jauh juga anjir. Hal yang bikin aku suka sama drone ini adalah pohon pertama. Weh, dia berhasil menghindarinya guys. Hal yang aku suka dari drone ini adalah dia bisa mengikuti kita dari depan. Neo pertama itu nggak bisa guys ngikutin kita dari depan. Nah, drone ini dia bisa ngikutin kita dari depan, dan dia punya obstacle avoidance. Jadi dia bisa menghindari objek gitu. Makanya drone ini kayaknya lebih apa ya? Lebih bikin tenang gitulah. Kita harus hati-hati juga. Hati-hati tuh, depanmu pohon tuh, lihat. Set. Lihat berapa pohon udah. Dia nggak nabrak loh. Gila, dia nggak nabrak bro. Cuman yang aku harus waspada adalah ranting. Ranting itu yang harus waspadai. Kita berhenti dulu di sini. Nah, ini kita bisa kendalikan dia pakai tangan. Jaraknya bisa kita deketin lagi pakai tangan. Jadi udah kayak Jedi gitu anjir. Oke, kita akan coba dia. Aku mau coba kenceng, tapi dia jaraknya masih kurang jauh sih. Ini yang aku suka bro, dia bisa ngikutin kita dari depan. Kayak wow sekali gitu. Terlalu canggih ini drone. Wah, ada banyak yang jogging bro pagi-pagi gini. Inilah kenapa aku mau beli DJI Neo 2. Dia ngindari ranting di depan. Keren sekali. Dia bisa ngindari ranting di depan. Wow, cool bro, cool. Ini keren banget sih. Tadi dia ngindari ranting ya. Dan dari tadi ada kendaraan yang lalu lalang gitu, dia nggak terpengaruh. Ayo, aku mau agak ngebut dikit loh. Tuh, dari tadi kan ada ranting ya, ada ranting gitu. Dia tuh ngindarin ranting gitu. Nah, di depan itu ada papan itu. Kalian lihat apa enggak? Tuh ada papan. Aku mau lihat dia bisa hindarin apa enggak. Mas, sejauh ini aku lihat dia berhasil ngindari ranting-ranting pohon sih. Tapi ini sumpah bro, ini keren banget. Ini keren banget. Kita lihat. Kita agak kesini dikit. Weis, keren banget cok. Dan dari sini kita bisa kontrol drone-nya ya. Kita lihat, oke, ini pohon. Kamu harus hati-hati. Wih,
Ini kita berjalan pelan sih, 14 km. Ini aku agak waspada. Tuh. Ah, pohon ini gimana nih? Pohon ini, aku mau lihat gimana dia ngindari pohon ini. Sebelah situ air, bro. Itu sawah ada airnya, bro. Aku takut sumpah. Bisakah dia kita kirim ke sana? Oke. Ini nggak bakal kena orang kan? Kita akan coba. Dia kena sesuatu anjir. Tadi kayaknya dia kena sesuatu deh. Kita bikin dia lewat belakang aja ya. Anjir, keren sih ini sih. Kita coba uji speed. Sekarang speednya 30. Dia masih bisa ngikutin 34, 35, 36. Menurut klaim dia bisa ngikutin sampai speed 40 ya. Kita akan coba guys. Sekarang speednya udah 38. Oke, aman lah ya. Depan ada mobil. Apakah dia akan terpengaruh? Apakah trackingnya akan ngaco? Bentar, ada ini. Kita akan coba yang ngebut. Oke, speed 40 ya. 41 dia masih ikutin, 42 masih ikutin, 43 masih ngikutin. Oke, lolos uji coba. Beneran 40. Karena klaimnya dia hanya sampai 40-an, aku nggak akan mencoba lebih jauh lagi ya. Karena ya emang cuman itu aja. Set, ini yang paling aku suka cuy. Aku bisa ngontrol drone-nya. Terus aku bisa dari sini, misal aku pengen lebih jauh lagi gitu, misal dari depan tapi jauh ya. Sekarang kita coba dari depan, speednya agak lumayan tinggi. Kalau dari depan kita harus pelan-pelan dulu ya, baru nanti pelan-pelan kita tambah kecepatan gitu. Wah, ini udah jelas enak banget sih buat motovlog ini. Enak banget, kita jadi punya apa ya, punya asisten pribadi anjir. Oke, speed 32 dia masih bisa ngikutin ya. Asal speednya kita naikinnya pelan-pelan ya, jangan tiba-tiba dinaikin gitu aja gitu. Keren. Orangnya pada ngeliatin, apaan tuh? Drone ini. Oh, speed 39, 40 dari depan bisa bro. Oke, karena ada pohon pisang di depan. Nah, aku mau lihat ini agak bahaya. Ini agak bahaya sih. Awas. Yang bikin bahaya adalah kabel. Aku nggak tahu dia bisa ngindari kabel apa enggak, bro. Dia tahu ada rambu-rambu di belakang. Keren. Oke guys, karena jalannya udah jelek, kita akan putar balik di sini. Aku akan putar balik. Jalannya jelek di sini. Aku akan putar balik. Putar baliknya depan aja. Sorry, putar balikku noob ya. Motor Polytron ini mau putar baliknya rada ribet. Kita akan coba balik. Apakah dia bisa ngikutin kita di depan? Wih. Udah di depan kita aja coy. Sini. Oke, nice. Aku kasih kode pakai kepala dia tuh tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini keren, aku mau agak ke sana dikit. Nah, ini uji juga, ini ada tiang kabel. Kesetrum nggak ya dia?
Enggak lah, nggak kesetrum lah. Mungkin aku mau ubah aja jaraknya agak deketan dikit, karena dari tadi ini terlalu mepet sama tiang. Hup, 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 hup. Agak turun dikit. Hah, udah. Nah, ini baterai tinggal 23%. Dia waktu terbangnya cuma 10 menit ya. Kita udah record 10 menit 40 detik. Jadi ya baterai udah 21%. Ini enak banget sih. Ini enak banget sumpah. Bisakah kita kendalikan waktu kita naik motor? Oh, dia nggak mau ya. Oh ya, dia nggak mau. Jadi kita harus berhenti dulu guys. Tapi di HP ini kita ada bisa tuh. Set. Kita bisa juga kendaliin dari HP. Kalau dari HP ini bisa ya guys ya. Oke, sekarang udah 11 menit 24 detik. Set. Oke, baterai lemah. Oke, baterai lemah. 13% dia minta kembali, jadi kita kembalikan ya. Tidak apa-apa. Kita ada baterai kedua. Ya, ganti baterainya juga agak lumayan ribet sih sebenarnya. Kotak gitu. Aku beli yang Flymore combo, jadi aku punya baterai tambahan. Shit. Jadi kita harusnya punya flight time setengah jam. Dan nerbangan ini setengah jam nggak kerasa karena beneran fun banget anjir. Aku cuman tes untuk ini ya, fitur apa namanya, fitur yang biasanya aku gunakan untuk motovlog. Di luar fitur itu mungkin aku bikin di video lainnya aja kali ya. Oke, kita mulai. Di depan nanti kita harus belok. Oke, jadi kita start. Nice. Aku pengen dia ikutin dari depan agak ke sini. Kalau kalian lihat di aplikasi HP-nya tuh ya. Nah, aku nggak bisa screen record. Bateraiku lowbat anjir. Jadi dia dekat. Aku pengennya dia agak flat sebenarnya sih. Oke, udah. Mari kita jalan. Oke. Ini keren sekali. Jadi hai semuanya guys, kembali lagi di channel yang tidak jelas ini. Anjir, yang tiba-tiba orang ini beli drone ya. Kampret ini drone, belum ada setahun udah keluar update-annya. Sialan, habis duitku. Dan drone ini langka banget. Sialan. Ini drone langka banget guys. Kalian nggak bisa dapetin apa ya, drone ini secara sembarangan. Ini drone goib ini. Aku cari yang ada kit combo sama remote-nya ya, karena aku sebenarnya pengen juga sih bisa nerbangin pakai remote, tapi ternyata goib. Aku cuman bisa beli ini yang drone only dengan baterai tambahan. Sialan kan, sialan sekali. Jadi ya yang aku nggak suka satu lagi nih, kalau kalian pengen nerbangin pakai apa namanya, pakai remote, kalian butuh modul lagi di belakang tuh, ada kayak transceiver gitu. Kalian butuh pakai itu sialan banget sih, nggak enak sih. Jadi harus beli lagi itu. Mudah-mudahan dijual secara terpisah sih. Oke, ada papan pelang. Nabrak nggak? Wih, enggak dong. Keren, dia bisa menghindar. Aku mau belok. Dia bakal bisa balik lagi nggak? Bisa dong. Keren. Dia bisa balik lagi cuy. Anjir, keren banget ini drone sumpah. Oh, ada air bro, ada air. Kita hindari air. Oke, ada motor yang mau nyusul kita. Kita lihat drone-nya apakah bingung. Wow, kukira tadi dia mau nabrak tiang itu loh. Sumpah. Ternyata tidak ya. Agak serem bentar. Aku mau kamu agak jauhan dikit. Agak jauhan dikit. Oke, stop. Stop di situ, stop. Nice. Agak jauhan dikit karena serem.
karena jujur serem ya. Yang jelas obstacle avoidance anjir itu bekerja dengan baik guys. Cuman ya sebaiknya kalau kalian pakai obstacle avoidance, kalian jangan apa namanya, jangan ngebut. Kenapa? Nanti drone ini bingung mau ngikutin kalian atau ngindari objek gitu. Kayaknya yang aku lihat di review-review gitu. Aku sebelum beli barang lihat review dulu anjir. Kita lihat ini ada orang bapak-bapak ini. Bisa bro, bisa dia. Ngerti dia. Oh, depan ada papan ini. Kita akan lihat apakah dia bisa menghindari. Kita pelan. Bisa cok. Dia bisa menghindar. Oke, ini kita ubah ke depan ya. Aku mau coba ubah ke depan. Nah, kalau mau ubah ke depan tinggal gitu doang. Keren banget. Kesana. Ada motor. Bro, aku takut. Oke, ke depan lagi. Oke, nice. Dia bisa ngikutin kita. Keren sekali. Ini udah masuk area pemukiman. Area pemukiman warga sih. Pemakaman warga mah serem amat anjir. Yang jelas ini keren banget. Cuman flight time-nya cuma 10 menit itu kayak nggak keras anjir. Beneran. Asli. Baterai 3 berarti kita bisa main drone selama 30 menit. Wow. Entah guys gimana guys ya. Aku mau coba ini bikin follow dari belakang. Kita coba ya. Nah, jadi dari sini dia langsung ke belakang. Oke, dia sempat nabrak pohon pisang tadi. Tapi bisa kembali. Untuk aku lihat tadi ya. Karena ini udah area pemukiman, bro. Di belakang ada motor yang mau nyusul, silakan nyusul. Ini drone keren banget DJI Neo 2 nih. Anjir, puas banget aku asli beli ini. Yang nggak puas adalah drone ini goib. Kenapa drone ini goib gitu loh? Why? Kenapa drone ini goib, bro? Aku mau beli yang kit sama remote gak bisa, cok. Sorry. Aku nggak nutas, malah aku yang oleng. Keren sih. Dan menurut penglihatanku kayaknya ini lensanya agak sedikit wide ya. Dari yang Neo pertama. Soalnya di sini kayak kelihatan aku jalannya lebih kenceng gitu. Padahal nggak, aku cuma jalan 22 km/h ya. Aku bisa kayak tanpa khawatir gitu loh. Ya aku nggak bisa ngebut sih. Cuman kayak yang nggak khawatir aja. Kita udah terbang selama 6 menit. Nggak nyesel aku beli. Ini aku beli berapa ya? 4 jutaan anjir. 4,5 kayaknya deh. Dan dari tadi ada motor yang melintas juga, dia nggak bingung gitu. Dia tetap bisa bedain aku yang mana gitu. Mau nyoba nyusul orang depan ini. Apakah dia akan bingung? Aku takutnya dia bingung sih. Oh, dia nggak bingung bro. Dia tetap bisa ngikutin kita. Nah, depan ini belokan nih. Ada banyak pohon nih. Aku agak takut nih. Kita klakson dulu bentar. Karena motor nggak ada suaranya. Oke, aman, gak ada orang sebenarnya. Ngapain aku klakson? Ya buat ngasih tahu kalau ada orang anjir. Keren banget sih ini drone sih. Di jalan desa kayak gini dia bisa dipakai, bro. Kepake banget sumpah. Ah, ini belokan nih. Belokan tajam nih. Masihkah bisa ngikutin? Masih bisa dong. Gila, keren banget ini drone asli. Kita udah 8 menit. Kok jalannya jadi 2 gini? Kesini kan? Kayaknya kesini deh. Depan tuh sawah lagi guys. Kan depan sawah lagi, nanti kita bisa ganti lokasinya. Ada orang lagi. Monggo pak, bu. Nyapa.
Di sini drone-nya bisa kita ganti jadi dari samping sekarang. Tapi kok nggak denger drone-nya mana? Oh itu nggak kedengeran bro. Agak depan dikit. Oke, depan dikit. Oke, jadi katanya juga baling-baling drone ini diupdate, dia jadi agak lebih senyap daripada drone DJI Neo pertama, yang mana aku kurang suka. Karena aku tadi aku kira drone-nya hilang, aku nggak denger drone ini ada di mana. Kita kayaknya jaraknya agak deketan dikit deh. Tuh, dia mendekat. Come to papa. Oke, nice. Agak rendah dikit lagi. Oke, nice. Kita jalan. Dari depan aja deh. Ada banyak itu soalnya, ada banyak apa namanya, tiang besi. Oke, nice. Dia udah di depan kita. Bro, ini drone baru, bawahnya air. Aku nggak terlalu berani sebenarnya. Dia bisa ngindarin itu bro. Depan ada tiang. Oke. Dia bisa menghindar. Keren. Dia juga tahu di bawah ada rumput ya. Selama kita pelan-pelan, kayaknya bisa deh. Maksimal 10 km per jam, ada anak-anak. Ya, aku tahu. Monggo. Karena maksimal 10 km per jam guys, kita patuh guys. Apa kamu bisa? Oke, nice. Akhirnya kamu tahu juga ya. Halo. Oke, baterainya habis. Halo dek. Sorry menghalangi jalan. Drone gue ketinggalan anjir. Kocak. Oke, baterainya udah lemah. Aku mau ke rumah temen soalnya ini. Yang jelas ini keren banget drone-nya. Gila, itu drone keren banget anjir sumpah. Tadi pas juga baterainya lemah sih. Dan yang aku sadar tuh ternyata tadi ada fitur RTH ya, Return to Home ya. Makanya kan kita udah jalan jauh gitu loh. Tadi RTH-nya kemana? Karena di Neo pertama setauku tuh dia nggak ada Return to Home. Jadi dia nggak bisa kembali gitu loh kalau udah putus. Jadi di Neo pertama itu kalau koneksinya putus dari HP itu dia stay di situ sampai baterai lemah terus mendarat. Itu bahaya coy. Kalau bawahnya air gimana? Dia nyemplung dong dengan sukarela gitu, dengan santainya gitu. Nah kalau fitur RTH ini dia kalau lepas ada fitur dimana dia bisa kembali ke tempat awal dia diterbangkan bro. Nggak nyesel aku kalau duit 4 juta anjir. Nyesel sih sebenarnya asli. Yang nyesel tuh aku udah beli DJI Neo 1. Itu yang udah bikin nyesel banget. Nah, ini udah masuk jalan gede, jadi aku nggak berani lah jelas nerbangin drone di sini. Lebih mahal 600.000 dari Neo pertama. Cuman kok fiturnya banyak banget. Aku sampai berpikir gini, ini DJI ini nyari untung nggak sih? DJI itu kayak nggak butuh duit loh. Hanya dengan selisih 600 ribuan, nggak sampai sejutaan loh selisih antara Neo 1 sama Neo 2 itu. Tapi fitur upgrade-nya tuh banyak banget. Yang bikin kampret tuh jadi orang beli DJI Neo pertama jadi nyesel. Kayak aku ini, sial dijual nggak bakalan laku karena udah ada DJI Neo 2. Yang mana selisih harganya cuma nambah dikit banget. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, Neo kayak badan amal anjir, badan amal drone dia. Gila, keren banget, keren.